video kali ini kami akan membahas materi mengenai mutagenesis. Selamat menyaksikan! Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik seperti DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut dengan mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutase disebut dengan mutan. Mutasi bersifat acak, 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies, karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya, mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Bahan atau sampel yang digunakan ialah 1. Gambar mengenai mutagenesis, 2. Handphone, dan yang ketiga aplikasi editing yaitu CapCut. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi mutasi genetik pada makhluk hidup. Kedua, mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai mutasi genetik pada makhluk hidup. Dan yang ketiga, melakukan perekaman mengenai penjelasan materi mutasi genetik pada makhluk hidup. Dan yang terakhir, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Pengertian mutasi genetik. Mutasi genetik ini merupakan perubahan pada urutan basa DNA atau RNA dalam suatu gen yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa mengubah jumlah atau susunan kromosomnya. Mutasi ini sering disebut sebagai mutasi titik atau point mutation karena hanya mempengaruhi satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal. Penyebab utama genetik. 1. Mutagen bahan kimia. Contohnya colchicine dan digitonin. Colchicine ini menghambat pembentukan benang spindel pada anafase dan dapat mengganggu pembelahan sel. Mutagen kimia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyala. Yang kedua, mutagen bahan fisika, seperti sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan juga sinar gamma. Sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan kanker kulit. Sedangkan radiasi terbagi menjadi 3 pengion yang berenergi tinggi dan radiasi yang bukan pengion berenergi rendah. Radiasi pengion ini dapat menyebabkan mutasi dengan merusak DNA secara langsung. 3. Mutagen bahan biologi. Contohnya virus dan juga bakteri. DNA virus ini dapat menyebabkan perubahan dalam genom organisasi yang terinfeksi. C. Jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama ada mutasi substitusi. Mutasi ini terjadi ketika satu basa nitrogen digantikan oleh basa lain. Contohnya, anemia sel sabit yang disebabkan oleh perubahan pada gen hemoglobin. Kedua, mutasi inversi. Mutasi ini terjadi ketika urutan basa dalam DNA berbalik arah. Yang ketiga, mutasi adisi dan delesi. Di mana mutasi adisi ini terjadi ketika penambahan satu atau lebih basa nitrogen yang menggeser kode genetik. 2. Mutasi delesi. Penghapusan satu atau lebih basa nitrogen yang juga menggeser kode genetik. Yang keempat, mutasi penggeseran kerangka yang disebabkan oleh penambahan atau penghapusan satu atau lebih nukleotida yang menggeser kerangka pembaca kodon selama sintesis protein, menghasilkan protein yang tidak berfungsi karena urutan asam amino berubah total. Yang kelima, mutasi tanpa arti, nonsense mutation, yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop sehingga sintesis protein terhenti sebelum waktunya. Yang keenam, mutasi salah arti, missense mutation, yang mengubah kodon yang seharusnya mengkode satu jenis asam amino jadi satu asam amino lain yang berbeda. Jika asam amino yang berubah esensial, mutasi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi protein. D. Mutasi kromosom.
Selain mutasi gen, terdapat juga mutasi kromosom, yaitu perubahan dalam jumlah atau struktur kromosom. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua jenis. 1. Mutasi akibat perubahan jumlah kromosom. Yang diantaranya ada aneuploid, yaitu perubahan jumlah kromosom pada salah satu kromosom dalam genom. Contoh kelainan akibat aneuploid pada manusia yaitu ada sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dan sindrom Jacobs. Yang kedua ada mutasi akibat perubahan struktur kromosom. Yang diantaranya 1. Delesi, yaitu kehilangan segmen kromosom. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H akan mengalami delesi pada kromosom D yang mengakibatkan kromosom menjadi A, B, C, E, F, G, H. Contohnya ini ada pada sindrom Cri-du-Chat. 2. Duplikasi, yaitu segmen kromosom berulang lebih dari satu kali. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H mengalami duplikasi pada kromosom B dan C, yang menyebabkan kromosom menjadi A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. Contohnya, ada pada duplikasi kromosom X pada lalat buah, yang menyebabkan mata kecil. Yang ketiga ada translokasi, yaitu pemindahan segmen kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, dan MNO, PQR mengalami translokasi resiprok menjadi kromosom MNO, C, D, E, F, G, H, dan ABPQR. Yang keempat ada inversi, yaitu perubahan letak segmen kromosom akibat terpilihnya kromosom selama meiosis. Seperti yang terlihat pada gambar, ada kromosom A, B, C, D, E, F, G, H mengalami inversi menjadi kromosom A, D, C, B, E, F, G, H. Yang kelima ada isokromosom, yaitu kesalahan saat pembelahan kromosom yang menghasilkan dua lengan identik. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah katenasi, yaitu dua kromosom non-homolog saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Dampak mutasi genetik. Mutasi genetik memiliki dampak positif maupun negatif terhadap organisme. Dampak negatif mencakup berbagai gangguan genetik seperti 1. Kelainan kromosom, 2. Gangguan monogenik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh satu gen yang bermutasi. 3. Gangguan resesif autosomal, contohnya fibrosis kistik. 4. Gangguan dominan autosomal, contohnya penyakit Huntington. 5. Gangguan resesif terkait min X, contohnya hemofilia. 6. Gangguan dominan terkait min X. Dan yang ketujuh, gangguan poligenik, yaitu yang dipengaruhi oleh banyak gen, contohnya diabetes tipe 2. Selain dampak negatif, mutasi juga memiliki dampak positif dalam evolusi, seperti menciptakan variasi genetik yang dapat meningkatkan daya adaptasi organisme terhadap lingkungannya. F. Terapi gen. Terapi gen merupakan teknik untuk memperbaiki gen yang cacat atau rusak agar dapat berfungsi normal. Teknik ini digunakan untuk mengobati penyakit genetik dan beberapa jenis kanker. Beberapa metode terapi gen meliputi 1. Imunoterapi dengan sel yang dimodifikasi, yaitu sel pasien dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Penggunaan virus sebagai vektor, yaitu virus yang telah dimodifikasi digunakan untuk membawa gen sehat ke dalam sel pasien. Dan yang ketiga, transfer gen langsung, yaitu pengenalan gen baru ke dalam sel tanpa menggunakan virus. Terapi gen masih terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanannya dalam pengobatan berbagai penyakit genetik. Kesimpulan. 1. Mutasi genetik adalah perubahan urutan basa DNA atau RNA dalam gen yang dapat menyebabkan perubahan sifat individu tanpa mengubah jumlah kromosom. 2. Penyebab mutasi meliputi faktor kimia, misalnya kolkisin, fisika yaitu radiasi UV dan gamma, dan biologi yaitu virus dan bakteri.
3. Jenis mutasi genetik mencakup substitusi, inversi, adisi, delesi, pergeseran kerangka, serta mutasi tanpa arti dan salah arti yang dapat berdampak pada sintesis protein. 4. Mutasi kromosom dapat berupa perubahan jumlah yaitu aneuploid atau struktur kromosom yaitu delesi, duplikasi, translokasi, inversi yang sering menyebabkan kelainan genetik seperti sindrom Turner, Klinefelter, dan Jacobs. 5. Dampak mutasi busa negatif yaitu penyakit genetik maupun positif yaitu variasi genetik dalam evolusi dan terapi gen sedang dikembangkan sebagai solusi untuk memperbaiki mutasi yang merugikan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.